pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy ya. Dan yang namanya kesehatan memang harus diupayakan. Cuman, ya apa mau dikata, kadang masalah kesehatan mampir pemirsa. Mungkin karena gaya hidup sehat kita yang tidak dijalankan dengan baik. Tapi tenang, jika Anda sekarang mungkin lagi ada punya masalah kesehatan, kami hadir. Go Healthy hadir setiap hari dengan solusi untuk cara tepat hidup sehat. Dan tentunya bersama saya ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, abang-abang ganteng dan pintar. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar Bapak-bapak? Baik Kang Ronald. Sehat luar biasa. Oye. Ada oye-nya nih. Dan yang akan berbincang bersama kami di sini, tinggalnya jauh sekali di Jakarta. Adanya di daerah Malinau, Kalimantan Utara. Mas Adrian, apa kabar? Kabar baik. Wah, semangat sekali. Nah, Mas Adrian ini kan adalah seorang guru bahasa Inggris, betul ya Mas Adrian ya? Saya buka tempat kursus bimbingan belajar setelah sekolah. Coba Mas Adrian disapa dong murid-murid lesnya dalam bahasa Inggris. Hello, my student from Uphill Learning Center. This is your teacher, Mr. Adrian. I'm in Go Healthy right now. Stay tuned in Metro TV. Ini guru yang menyenangkan kayaknya. Tapi di balik keramahannya, semangatnya, Mas Adrian pernah punya masalah kesehatan. Seperti apa masalahnya? Ini dia kisahnya. Adrian Hari Theodorus Ubro. Ia merasa bersyukur kini sudah jauh lebih sehat pasca jatuh sakit beberapa waktu lalu. Dulu, saat masih muda, Adrian merasa tak takut dengan adanya penyakit. Ia sangat menyukai jalan-jalan, sehingga ingin merasakan berbagai macam makanan khas. Keluhan saya nyeri dada sebelah kiri, tembus sampai ke punggung di belakang. Tensi saya 150/90, kemudian kolesterol saya itu di angka 200 ya. Asam urat saya sebelumnya di angka 11. Adrian takut terkena serangan jantung. Pasalnya, mendiang ayah tercinta juga sempat mengalami serangan jantung. Sejak itu, ia mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Jadi saya sangat terbantu dengan teknologi laser. Ketakutan saya untuk terkena penyakit yang lebih berbahaya itu tidak terjadi lagi. Karena saya rasa tangan saya yang sebelumnya gak bisa diangkat, saya udah bisa angkat tinggi. Rasa nyeri di dada sudah mulai hilang, dan satu hal yang paling saya rasa sejak pemakaian pertama, kualitas tidur saya itu jadi lebih bagus. Menjadi seorang guru tentu saja sebelum transfer ilmu harus sehat dulu. Nah, kalau gurunya sakit kan gimana mau ngajar ya. Nah, Mas Adrian dulu rasa nyerinya itu seperti apa sih di dadanya ini? Rasa nyerinya itu bukan sesak tapi sakit nyerinya. Tembus sampai ke punggung di belakang. Intensitasnya tidak selalu, tapi setiap kali datang sangat mengganggu. Ini biasanya menyerangnya kapan nih? Pada saat lagi beraktivitas atau lagi tidur atau gimana ya? Biasanya saat beraktivitas, tapi random. Saya sendiri juga nggak paham berapa kali dia datang, tapi kalau saya bisa ingat, itu seminggu bisa 2-3 kali. Oke, ditambah dengan ketakutan. Orang tua dulu pernah punya masalah yang sama. Ya, betul ya Mas Adrian ya? Benar sekali. Sebelumnya itu saya nggak pernah punya ketakutan seperti ini. Sampai saya mengalami nyeri, kemudian saya mengingat bahwa papa dan mama saya juga punya riwayat kesehatan yang sama. Jadi karena saya takut, saya mulai panik. Saya mau mengetes dulu pemahaman sang guru mengenai pernyataan ini. Kalau kita sering mengalami nyeri dada, kita tuh tidak harus konsultasi ke dokter. Kira-kira ini benar atau salah? Salah ya, seharusnya konsultasi ke dokter. Pertanyaan ini yang dijawab sama Mas Adrian ini adalah jawabannya salah. Ya, jadi tepat sekali tepat, ya. Nah, untuk pemirsa di rumah, kalau kita sudah ada nih rasa nyeri dada, ya nyeri dada ini terutama rasanya nyeri sakit menjalar ke tangan atau menjalar ke punggung. Nah, ini bisa jadi salah satu tanda nih awal yang kita sebut sebagai yang namanya angina pectoris. Nah, angina pectoris ini merupakan gejala awal dari serangan jantung sebenarnya ya. Untuk memastikan apakah ini nyeri dada biasa karena otot, apakah ini karena jantung atau karena lambung, ada baiknya kita
lakukan pemeriksaan ke dokter, kita konsultasi ke dokter, kita cari tahu. Dengan begitu langkah kita sudah tepat. Jadi jawabannya adalah salah. Pernyataannya sering alami nyeri dada tidak harus konsultasi ke dokter adalah sebuah pernyataan yang salah. Jangan diikuti. Ingat, kesehatan tidak bisa menggunakan perasaan, harus menggunakan pemeriksaan. Oke? Sekarang kita kembali ke Mas Adrian ya, yang sudah menggunakan teknologi laser untuk mengatasi nyeri dadanya. Mas Adrian, yang dirasakan apa setelah menggunakan teknologi laser? Si nyeri dadanya apa kabar tuh? Awalnya tangan saya yang sebelah kiri, saya cuma bisa ngangkat sampai sebatas mata, pandangan mata. Hanya segini Tapi bisanya? setelah memakai iya, hanya segini. Naik ke atas itu agak sakit, mulai sakit bukan di lengannya, tapi di dadanya mulai sakit. Kemudian setelah penggunaan teknologi laser selama semingguan, 2 minggu, itu saya bisa ngangkat tangan saya ke atas tanpa ada rasa sakit di bagian dada. Gitu. Nah, kita juga akan bicara mengenai angka ya, mengenai angka-angka. Mas Adrian itu dulu pernah punya tensi paling tinggi berapa rekor? Dulu ya? Dulu 150/90. Tinggi itu loh, itu hipertensi loh. Setelah menggunakan laser, angkanya jadi berapa, Mas Adrian? Iya, angkanya udah turun ke 136, tapi bawahnya masih 90. Trennya udah turun, tapi masih turun. harus diturunkan lagi. Masih bisa dimaksimalkan. Masih bisa dimaksimalkan lagi ya. Benar. Digunakan aja secara rutin. Asam uratnya juga katanya dulu pernah tinggi ya? Benar. Asam urat saya dari 11 sekarang turun ke 9. Tensi turun, asam urat turun. Kalau kolesterol? Kolesterol saya yang tinggi 200, sekarang sudah di 160. Jadi sebetulnya masalahnya adalah tensi dan asam urat yang tinggi ya. Nah, itu kan bicara angka. Nah, sekarang yang dirasakan oleh tubuh setelah menggunakan teknologi laser gimana nih tentang stamina, tenaga, nafas gimana tuh rasanya? Sebelum menggunakan teknologi laser, saya itu kadang tidurnya jam 11, jam 12. Saya menggunakan teknologi laser setiap jam 9 pagi dan jam 9 malam. Dan setelah pakai jam 9 malam, itu saya langsung ngantuk. Saya langsung terlelap. Dan kualitas tidur jadi lebih baik. Dan saya bisa bangun dengan lebih segar. Sekarang malah saya udah bisa jogging pagi, itu sampai 9 km. Ini hal yang sudah tepat dilakukan oleh Mas Adrian. Betul Bang Fainun kan? Betul. Cuma memang saya mau ngasih 2 komentar dulu. Komentarnya begini. Ada ilustrasi kalau Anda punya motor, terus mogok, Anda kasih ke montir atau mau coba perbaiki sendiri? Ya ke montir lah yang ahlinya dong. Montir ya. Nah, kenapa Anda tidak segera ke dokter ketika Anda punya masalah? Memang takut ya, kita tahu. Tapi kan Anda harusnya menyadari bahwa burung di udara Tuhan Yang Maha Kuasa pelihara, apalagi kita manusia. Cuma Tuhan menggunakan orang-orang untuk membantu kita, menggunakan montir untuk membantu perbaiki motor kita, menggunakan dokter untuk membantu memelihara kesehatan kita. Walaupun sekarang sudah pakai teknologi laser, tetap saya sarankan ke dokter. Tapi kenapa? Karena tadi tensinya nih turun tapi belum optimal. Kemudian tadi asam uratnya turun tapi belum optimal. Coba segera diperiksakan. Jangan-jangan ada yang lain ya. Nah, kemudian yang saya mau apresiasi positif adalah Anda begitu melihat informasi tentang teknologi laser di televisi dan mendengarkan penjelasan yang logis, Anda langsung mengambil tindakan. Itu saya apresiasi, sebab itu membantu Anda menyelamatkan hidup Anda. Tidak semua nyeri pada dada itu adalah serangan jantung. Orang yang biasa latihan juga nyeri pada dadanya, tapi kan itu otot. Kalau habis olahraga nyeri ya oke itu. Tapi kalau ini lagi nggak ada apa-apa, kemudian nyeri dada spesifik di sebelah kiri, memang ada kemungkinan masalah serangan jantung itu. Patut curiga ya. Nah, teknologi laser itu ketika dipakai di pergelangan tangan kita, dia membantu merangsang produksi oksida nitrit di dinding pembuluh darah ini yang ada garis biru ini. Nah, yang terjadi adalah nanti dia pembuluh darahnya membuka. Jadi yang tadinya tekanan darahnya tinggi, diameter pembuluh darahnya sempit. Nah, bayangkan ya gambar biru yang sedang kita gambar, ini kan sempit nih. Kemudian bisa jadi membuka lebih lebar, ya, gambar sebelahnya. Nah, kemudian dia bisa lebih lebar lagi. Ini hanya ilustrasi untuk mempermudah apa yang terjadi ketika Anda menggunakan teknologi laser. Artinya, jika Anda saat ini punya tekanan darah tinggi, dan menggunakan teknologi laser, dia akan membuka. Ini kan diameternya sempit nih. Sempit. Pasti tekanan tinggi ya? Pasti tinggi. Ya. Nah, ketika dibuka, jadi besar gitu melebar. Nah, ketika dibuka melebar begitu, pemirsa kan bisa bayangin. Itu di dalamnya itu darahnya lebih cepat ngalirnya. Ya.
Kedua nih, ketika di sini ada pengentalan darah, tubuh bisa membantu pengenceran. Jadi itulah sebabnya kenapa tensi Mas Adrian berlangsung ke arah terkendali. Dan ini membantu menghindari komplikasi. Ketika Mas Adrian sudah take action dan mendapatkan manfaatnya, berarti pemirsa sekarang juga kalau take action sekarang, itu akan merasakan dampak yang sama. Dan saya mau sampaikan sesuatu. Hanya orang yang mengalami dampak teknologi laser yang bisa merasakan. Dan saya ingin Anda bisa merasakan itu. Jadi mulai dari sekarang, kita jaga kondisi kesehatan kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kita lakukan semuanya, kita lakukan cek ke dokter, dan kita pantau kondisi kesehatan kita dengan kita menggunakan teknologi laser mulai dari sekarang juga. Ayo mulai dari sekarang juga kita jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Oke, terima kasih Bang Faidon, terima kasih Mas Nurman. Mas Adrian, nanti kita ngobrol lagi ya, karena masih banyak yang pengen kami tanyakan dan masih banyak pemirsa yang ingin belajar dari pengalamannya Mas Adrian menggunakan teknologi laser. Tapi sekarang saya akan jelaskan dulu teknologi laser seperti apa yang digunakan oleh Mas Adrian. Jadi gini pemirsa nih, yang digunakan itu adalah dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Alatnya seperti ini. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah teruji, sudah lama ya. Dan penggunaannya kalau rutin ya, dokter laser ini sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, dan lain-lainnya. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Makanya, tirulah apa yang dilakukan Mas Adrian. Take action sekarang juga, dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, ya ada loh promo-promo dan ada program cicilan 0%. Ini untuk memudahkan Anda mendapatkan segera dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu hanya ada di Gogomol. Ya pemirsa, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ingat ya pemirsa, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo semangat hidup sehat! Didukung oleh Masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih berbincang dengan Mas Adrian yang tinggal di Malinau, Kabupaten yang ada di Kalimantan Utara ya. Buat Anda pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan acara Go Healthy dan sedang menggunakan teknologi laser, kayak saya ini, tos dulu dong. Orang-orang yang sudah tercerahkan untuk hidup sehat ya. Orang-orang yang tidak hanya tahu ilmunya tapi langsung take action. Seperti Mas Adrian ini. Mas Adrian, apa yang membuat Mas Adrian menggunakan teknologi laser? Saya mulai menonton setiap episode dari Go Healthy dan menemukan banyak kasus yang sama dengan yang saya alami. Jadi ini memperkuat keyakinan saya untuk menggunakan teknologi laser. Lagi pula juga mungkin ditambah karena Mas Adrian ini punya ketakutan ya, karena ayah dan ibu juga dulu pernah punya riwayat yang sama ya, nyeri dada ya Mas Adrian ya? Benar sekali, benar. Jadi papa saya meninggal 96 serangan jantung di rumah, kemudian 10 tahun kemudian mama saya meninggal terkena stroke. Yang membuat kenapa saya jadi concern tentang rasa nyeri saya, karena di tahun 2023 ada 3 teman-teman saya seusia saya itu meninggal karena jantung. Mas Adrian ini usianya 40 tahunan. Teman-temannya seangkatan 40 tahunan juga. Bisa serangan jantung, bisa kena stroke. Kalau kita nggak take action, mau belajar dari siapa lagi? Mau lihat pengalaman siapa lagi? Makanya ini Mas Adrian, Anda sudah di jalur yang tepat menggunakan teknologi laser. Kenapa? Karena mau serangan jantung, mau stroke, masalahnya sama. Darah dan pembuluh darah yang tidak sehat. Betul kan? Betul. Oke, kita akan lengkapi nanti ya seperti apa informasinya, bagaimana teknologi laser bisa membantu meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah. Tapi ini penting buat Anda ketahui juga pemirsa, mengenai
stimulus titik akupuntur. Jadi Anda harus tahu ya, di pergelangan tangan kiri kita ini banyak titik akupuntur. Ada yang namanya HT4, ya, titik akupuntur HT4. Kalau dirangsang, kalau distimulus oleh sinar laser bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Lah kok bisa Bang Faidon? Saya mau ngasih tahu sama Anda, mengingatkan bahwa teknologi laser ini adalah kombinasi teknologi barat dan teknologi timur. Artinya kedokteran dari Eropa, Amerika, ilmunya dikombinasi dengan kedokteran China yang sudah umurnya ribuan tahun. Nah, pertama dari teknologi lasernya itu sendiri, Anda bisa lihat ilustrasinya, sinar laser dengan panjang gelombang yang sudah diukur ya, itu bisa masuk tembus ke epidermis, dermis, hipodermis, sampai ke pembuluh darah, bahkan sampai ke otot. Di pembuluh darah, dia membantu membuka pembuluh darah. Tadi kita udah bahas di segmen sebelumnya. Ketika pembuluh darah terbuka, maka tensi bisa turun. Kenapa? Karena teknologi laser merangsang produksi oksida nitrit. Kombinasi dari pengetahuan itu ditambah dengan pengetahuan kedua, yaitu penggunaan titik akupunktur. Nah, titik akupunktur itu ada seperti di Anda lihat di ilustrasi sini ya. Jadi ketika titik akupunktur yang tepat dikombinasikan dengan mengarah ke pembuluh darah yang tepat, maka dampaknya untuk kesehatan jantung itu juga lebih tepat. Sehingga apa? Aliran darah dari dan menuju jantung itu lebih optimal. Jantung itu sendiri juga walaupun dia memompa darah ke seluruh tubuh, tapi dia juga mendapatkan aliran darah buat dirinya sendiri. Nah, ketika orang punya masalah sakit itu di dada, itu aliran darah buat otot jantungnya itu terganggu. Nah, mungkin seperti ini. Ada gumpalan darah ya, yang ketika otot jantungnya dialiri darah, kalau darahnya menggumpal seperti ini sih ototnya nggak dapat makanan dari darah. Ketika teknologi laser itu dipakai, penggumpalan ini terurai. Ketika penggumpalan ini terurai, maka si otot jantung itu bisa mendapatkan suplai nutrisi dari darah yang mengalir. Nah, inilah kerja dari teknologi laser yang Anda bisa rasakan kalau Anda punya. Itu sebabnya saya minta Anda punya dan take action sekarang juga untuk membantu kesehatan jantung Anda. Terima kasih Bang Faidon. Jadi sepakat ya pemirsa ya, berbagai masalah kesehatan kita itu sebetulnya diawali oleh darah dan pembuluh darah kita yang tidak sehat, darah yang kental, pembuluh darah yang sempit, akhirnya tensi tinggi, kolesterol, gula darah tinggi. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Nah Mas Adrian, lasernya dipakai sehari berapa kali? 2 kali. Kalau yang intranasal, yang dipasang di rongga hidungnya dipakai juga nggak? Saya pakai juga Mas Ronald. Yang paling berkesan, yang dirasakan oleh Mas Adrian setelah pakai laser apa sih? Kualitas tidur jadi lebih enak. Saya bangunnya itu jadi lebih segar. Dan yang langsung saya rasa nyeri di dada itu udah nggak ada. Mas. Tadi kan dibilang sama Pak Adrian bahwa kita mau menggunakannya 2 kali nih ya kan dalam 1 hari. Jadi gini pemirsa, dalam 1 hari itu tubuh kita tuh ada yang namanya siklus sirkadian ya. Jadi ada siklus pertama, itu siklus di pagi hari, itu adalah tubuh kita terjaga tuh gitu ya. Kita membutuhkan energi di sana, kita juga membutuhkan hormon-hormon untuk membuat tubuh kita berenergi. Disitulah peran teknologi laser untuk mengubah nih gula darah, lemak darah, kemudian yang namanya asam urat, itu untuk diubah menjadi energi dan juga dinding sel tubuh kita. Ada siklus lagi nih, siklus detoksifikasi pada saat kita mau tidur tujuannya. Nah, peran teknologi laser pada saat itu adalah untuk menjaga agar kualitas tidur kita dan kuantitas tidur kita itu tetap terjaga dengan baik. Kenapa? Karena 3 sinar laser, ya ada laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Terutama yang sinar kuning, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan hormon yang namanya endorfin pada tubuh kita. Jadi ketika hormon ini dia meningkat pada malam hari, maka tubuh kita akan rileks. Kemudian produksi hormon melatoninnya juga akan meningkat juga. Dan yang pastinya kualitas dan kuantitas tidur kita itu akan tetap terjaga. Proses detoksifikasi dan regenerasi sel kita pada malam hari ini akan dinaikkan lagi pada saat itu. Jadi untuk pemirsa di rumah, kalau sudah ada keluhan-keluhan yang tadinya disebutkan oleh Mas Adrian, ayo sudah mulai dari sekarang nih kita jaga. Dan yang pastinya juga nih, ada lagi nih ya, ekstensinya kita sebutnya sebagai intranasal. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Karena pembuluh darah di area kepala kita ini banyak. Bahkan ada yang terkecil, ada yang kecil-kecil sampai ke mata kita. Nah, ketika kita menggunakan nih teknologi laser intranasal, maka aliran darah ini dia akan lebih lancar lagi. Gumpalan-gumpalan yang tadinya mau menuju ke otak itu akan dicegah.
Dan yang pastinya adalah pembuluh darah kita akan lebih lebar lagi sehingga mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk orang-orang yang punya keluhan sakit kepala, vertigo, migrain, ini bisa dibantu untuk diringankan keluhan-keluhannya. Dan yang pastinya adalah jantung kita sehat, otak kita sehat, kesehatan menjadi milik kita. Nah, ayo mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser, kita jadikan nih teknologi laser bagian dari gaya hidup sehat mudah kita dari sekarang. Tuhan Yang Maha Kuasa sudah buka jalan buat Anda untuk hidup sehat. Dokter sudah disiapkan, obat-obat sudah ada, kemudian saran-saran kesehatan sudah ada. Teknologi laser sudah di depan mata Anda, tinggal Anda take action saja, Anda pakai untuk Anda sendiri supaya Anda bisa lebih sehat. Tunggu apa lagi? Masa iya pemirsa nunggu serangan jantung dulu, nunggu serangan stroke dulu, ya, nunggu gagal ginjal dulu yang disebabkan oleh masalah darah dan Untung pembuluh selamat, darah. kalau selamat. Untung selamat. Pemirsa kalau udah kejadian, Kalau enggak ya. kalau udah kejadian itu kita masuk ke titik di mana kita nggak bisa kembali. Point of no return. Yuk pakai teknologi lasernya dan semoga sehat menjadi milik Anda. Mas Adrian sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, usia masih muda, coba tolong diajak pemirsa lainnya supaya hidup sehat seperti Mas Adrian menggunakan teknologi laser. Silahkan Pak Guru. Oke, bagi para pemirsa Metro TV, Go saya saranin pakai teknologi laser dari Gogomol ini. Saya sendiri udah merasakan khasiatnya dan kegunaannya bagi saya. Saya nggak tunggu sakit dulu baru mau cari solusi. Tapi semenjak masih merasa nyeri, kalau pemirsa Metro TV merasakan nyeri di dada, ayo buruan hubungi Gogomol dan pesan teknologi lasernya. Terima kasih. Nah, Mas Adrian kan tadi bilang mendapatkan teknologi laser ini dari Gogomol dan sudah merasakan manfaatnya, ya. Kalau nih ya, andai ada yang menawarkan teknologi laser tapi bukan dari Gogomol, kira-kira percaya nggak? Mau nggak pakainya Mas Adrian? Kayaknya saya nggak percaya karena jaminan itu yang penting, apalagi bagi kesehatan ya. Kita nggak mungkin main-main dengan kesehatan kita sendiri. Terima kasih buat kisahnya dan saya yakin ini menginspirasi pemirsa lainnya. Terima kasih Mas Adrian, sehat selalu. Jadi pemirsa, jika Anda ingin sehat jangan tunda lagi, take action sekarang juga. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ya, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, digunakan memang di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar, ya, dan juga titik akupuntur. Dimulai dari LU789, LU itu lungs buat paru-paru, PC6, PC7 buat perikardium, dan juga HT4 sampai dengan HT7 untuk heart alias jantung. Nah, sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya supaya bisa bekerja lebih optimal. Jika digunakan secara rutin, disiplin, konsisten, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal, dan lain-lainnya. Ya, jadi pemirsa, segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, seperti yang tadi Mas Adrian bilang, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas dan bermanfaat dan juga bergaransi, itu hanya ada di Gogomol. Ya. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Mas Adrian, terima kasih selamat buat keluarga di Malinau sana. Ya, juga Bang Faidon terima kasih. Ya, Mas Numan juga terima kasih, dan terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Jika Anda ingin sehat, take action sekarang juga, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo semangat yo.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.